Hadirin ya, eh, karena ini ngaji, kita kaji dulu ya ayat 68. Wa auha ila wa auha rabbuka ilan nahli anittahidi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun ya. Nah, sekarang ada Al-Qur'an Al-Iqrab ya, yang menguraikan i'rab dari setiap kata. Maka saya coba tampilkan dulu ya, wa itu adalah huruf athof, artinya dan. Ya. Rabbuka, Rabbun, jadi kata eh, Rabbun itu kan mestinya tasdid. Tetapi karena mudhof ilaih rabbuka, jadi maaf, tanwin ya, tidak lagi dibaca tanwin, jadi rabbu. Nah, ini adalah posisinya adalah subjek. Subjek itu berhukum marfu, tanda asli dari marfu itu adalah dhammah, makanya dibaca rabbun, bukan robbin, bukan robban ya, itu bukan kasroh, bukan fathah itu. Nah, tanpa tanwin karena mudhof ya, sedangkan ka itu adalah domir muttasil, domir yang nempel, itu artinya domir yang tidak berdiri sendiri. Nah, itu mudhof ilaih sesungguhnya hukumnya majrur, tetapi karena domir muttasil itu mabni tetap, maka tetap dibaca ka, bukan ki. Sebab kalau ki itulah kamu perempuan ya. Jadi rabbuka. Jadi wa auha itu adalah fi'il madi ya, fi'il madi wa auha itu. Jadi wa auha rabbuka itu berarti jumlah fi'liyah, kalimat fi'liyah, maka rabbuka itu adalah fa'il. Jadi dalam bahasa Arab itu subjek ada dua, bergantung pada jenis kalimatnya. Kalau kalimatnya itu ismiyah, depannya isim, kata benda, begitu, maka subjeknya itu adalah mubtada, predikatnya adalah khobar. Tapi kalau di depannya kata kerja, maka subjeknya itu adalah fa'il, pelaku, depannya adalah kata kerja, predikatnya. Jadi ini wa auha rabbuka ya, jumlah fi'liyah. Kemudian ini isim marfu ya, kemudian k-nya adalah domir mutasil, sedangkan ila itu adalah harf jar. Harf jar itu adalah harf yang membuat isim di depannya itu berhukum majrur ya. Itu kalau kita lihat di kamus itu sebenarnya adalah an-nahlu, tapi berhukum majrur, dibaca kasroh karena isim tunggal ya, karena isim tunggal gitu. Nah, kemudian ini an ya, huruf tafsir yang membuat tahid itu adalah fi'il amr, kata kerja perintah, yang diperintah itu muannas, jadi at-tahidi begitu ya. Nah, ini minal itu adalah huruf jar, sama seperti ila, ala ya, kemudian k yang bermakna seperti. Nah, maka al-jibalu, gunung, itu dibaca kasroh ya, minal jibali. Buyutan, nah, buyutan itu adalah objek, objek itu berhukum mansub, dibaca fathah ya, tanda aslinya itu fathah itu. Jadi ini isim mansub karena objek. Jadi di dalam bahasa Arab subjek predikat itu berhukum marfu, tanda aslinya adalah dhammah. Jadi kata itu kalau di kamus yang apa sahih itu, kalau isim itu akhirnya mesti dhammah ya. Al baitu,
eh, hamdun, alhamdu, ya, Allahu, itu dhammah semua. Tuh, di kamus itu tanda, itu disebut tanda asli yang belum mengalami perubahan, gitu. Nah, buyutan itu jamak taksir dari al-baitun, al-baitu itu. Nah, jamaknya adalah buyutun. Nah, tapi di sini menjadi tan karena posisinya objek. Objek dan keterangan itu berhukum mansub. Berhukum mansub, tanda aslinya adalah fathah. Itu, ya. Nah, jadi kemudian kalau di belakang huruf jar seperti ila, min, ala, fi, itu isim di belakangnya berhukum majrur. Jadi yang domah-domah tadi berubah menjadi kasroh, ya. Ilan nahli, minal jibali, itu aslinya al jibalu tapi menjadi minal jibali. Nah, kemudian asyajaru itu pohon, tapi karena ada min itu menjadi wa minas syajari, itu, ya. Nah, kemudian wa mimma dan mim. Mim itu huruf jar, wa-nya itu huruf athof, kata sambung, ya. Ma isim mausul, apa-apa yang itu, ya, risun, apa-apa yang dibuat oleh manusia. Jadi di ayat ini diperintahkan kepada lebah untuk membuat rumah di gunung, di pohon, dan di apa-apa yang dibuat manusia, ya, ya, termasuk rumah. Makanya kita menemukan sarang-sarang lebah itu di rumah kita, di kandang-kandang, begitu ya. Di, kalau kita punya kandang merpati atau kandang burung, itu bisa di apa namanya, bisa ada sarang lebahnya, ya, bisa ada sarang lebahnya. Nah, dalilnya ini, ya, memang diperintahkan kepada lebah untuk membuat rumah di gunung, di pohon, dan di apa yang dibuat oleh manusia. Bisa saja di masjid-masjid. Itu biasanya nanti di tempat yang agak tinggi. Itu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki dzululan yahruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifa'ul linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, ya. Nah, uraiannya serupa seperti tadi. Summa ini juga huruf athof. Kuli itu kata kerja perintah, fi'il amr, yang diperintah itu mu'annas, maka ada ya-nya di situ. Nah, kemudian min itu adalah huruf jar yang membuat kata kullun itu menjadi kullin. Tetapi tanwinnya hilang karena mudhof. Kullu apa? Kullus samarot. Semua atau setiap buah-buahan, semua buah-buahan. As-samarotu menjadi as-samaroti karena mudhof ilaih. Rasulullahi, ya. Baitullahi, itu Allahu disambung dengan baitun, baitunnya menjadi baitu, maka baitullahi. Nah, kalau ada ilah ke baitullah, maka menjadi ila baitillahi. Nah, begitu, ya. Nah, Rasulullahi ila rasulillahi. Nah, begitu, ya. Nah, ini ya, ngaji kita harus meningkat karena kadang-kadang ada azan itu begini, sama dengan membaca syahadat Muhammadur Rasulullah, itu benar. Tapi begitu ada anna, ya, ashadu anna, bukan lagi wa ashadu anna Muhammadur, ya, tapi wa ashadu anna Muhammadar. Itu kenapa? Karena ada anna. Nah, begitu, ya. Jadi berbeda kalau berdiri sendiri Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau sudah kemasukan anna, inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya, Muhammadnya itu menjadi fathah, Muhammadar Rasulullah, begitu. Nah, jadi begitu. Nah, jadi ini uraiannya, ini isim majrur, fasluki. Nah, fa-nya itu huruf athof, kemudian perintah, ya.
apa namanya, berjalanlah subula rabbiki, ya rabbiki, di jalan rabbiki. Nah, subula rabbiki ini sebenarnya mudah-mudah lain juga. Tadi ada rabbuka. Sekarang kenapa kok rabbiki? Kenapa kok ki? Ya, karena di sini antanya perempuan. Siapa itu? Lebah. Kalau tadi rabbuka itu kamu, itu Muhammad. Itu ya. Ba'oha rabbuka, ya, ilan nahli. Jadi Muhammad, Tuhanmu telah mewahyukan. Nah, begitu. Tapi kalau di sini Rabbiki, ya, jalan Tuhanmu, mu-nya di sini menunjuk pada lebah. Nah, lebahnya itu muannas. Itu. Jadi dululan jalan yang dimudahkan. Kemudian yahruju min butunia, keluar dari perut lebah. Ini ya. Nah, ini saya percepat bagian ininya. Nah, ini fi'il mudhari. Jadi keluar dari perut lebah min butuni, ya, butunun menjadi butunu disambung dengan ha. Ha itu kata gantinya lebah betina. Jadi rumahnya itu. Tapi nya kalau dalam bahasa Indonesia kan sama untuk orang ketiga, ya, laki perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak. Kalau perempuan itu ha, mim butuniha, itu, ya. Syarabun muhtalifun, minuman yang beraneka warna, alwanuhu. Hu di sini untuk syarabun, ya, untuk syarabun, alwanuhu, bermacam-macam warnanya. Nah, hu itu nya, tapi untuk yang laki-laki, jenisnya laki-laki. Kalau perempuan itu H, ya, begitu. Nah, jadi fihi, di dalam minuman itu syifaun, ada obat linnas, bagi manusia, ya. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, jadi itu ayat 68 dan 69 tentang lebah. Yang pertama, diwahyukan kepada lebah agar membuat rumah di gunung, di pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian diperintahkan untuk makan dari aneka buah-buahan, begitu, ya. Dan kemudian informasi pentingnya adalah keluar dari perut lebah aneka minuman yang berwarna-warni, ya, warna-warni. Nah, yang kandungannya bisa berfungsi untuk obat.